Di AS itu interviewer biasanya akan tanya apa saja seputar pekerjaan atau edukasi, dan cara jawab ke arah waktu itu seperti apa sehingga dapat terpilih. Adelaide itu terkenal dengan apa sih? Kota Adelaide itu terkenal dengan koala, kanguru, mostly Australia juga, tapi paling terkenal dengan beach. Halo Kak Siti Sarah, apa kabar? Halo Kak Felix, alhamdulillah baik. Selamat datang di Z Connect yang saat ini sudah disponsori oleh Anascore sebagai sponsor baru kita di sini. Oke. Ya, ini untuk pertama kalinya kita ada sponsor. Oke. Di sini kita perkenalkan Kak Siti Sarah, panggilnya apa? Kak Ara ya? Yap. Ya, kita perkenalkan Kak Ara sebagai awardee dari Australia Award Scholarship tahun 2024-2026. Betul? Kurang sih, jadi aku itu emang berakhirnya tahun 2026, insya Allah Desember, 31 Desember. Tapi aku tuh dapat pengumuman AS lulus tahun 2023. Bulan berapa 2023? Sekitar bulan September. Australia Awards Scholarship itu apa sih? Oke, jadi beasiswa Australia Scholarship itu adalah beasiswa yang dibawa dari naungan pemerintah Australia. Jadi kita dapat donor dananya itu dari pemerintah Australia gitu. Which is itu karena kerjasama pemerintah Australia dengan Indonesia. Itu sih, untuk ruang lingkupnya sendiri AS itu sekarang nggak cuma tentang master aja, tapi juga ada PhD. Di beberapa negara juga mereka provide untuk bachelor. Kemudian mereka ada short course-nya juga. Sekarang juga kita tahu ada program AS dengan LPDP ya. Dan itu sih, program-program AS tuh banyak dan beragam gitu. Oke. Berarti AS bisa dibilang sebagai salah satu beasiswa yang sangat recommended ya, atau sangat bergengsi ya di Indonesia. Of course, salah satu beasiswa terlama juga di Indonesia dan memiliki banyak kontribusi. Jadi nama AS dulu sebelum AS adalah ADS gitu, Australian Development Scholarship. Oke. Kalau nggak salah masih buka ya, ini per podcast ini dibuat tanggal 24 April 2025, AS masih buka sampai tanggal 30 April ya, 2025. Soalnya ada banyak juga klien dari Anascore yang lagi daftar AS. Ya, jadi kita bisa tahu ya proyeksi dari pendaftaran AS. Biasanya dari mulai pendaftaran, anggaplah teman-teman di sini beberapa udah ikut AS atau mungkin yang akan ikut AS. Dari mulai jangka waktu pendaftaran tanggal 30 April misal penutupan pendaftaran itu sampai pengumumannya berapa lama? Oke, jadi kalau misalnya beracu pada tahun ini ya, itu tuh sekitar pengumumannya mungkin nanti di Juni gitu. Berarti sekitar berapa bulan tuh? 4, 5, 6, 2 bulan. 2 sampai 3 bulan lah terhitung gitu. cepat ya? Iya, terhitung cepat. Setelah pendaftaran berkas, selanjutnya apa? Oke, jadi setelah pendaftaran berkas, nah itu kemudian nanti akan ada pengumuman untuk shortlisted nih. Shortlist itu bakal masuk untuk interview kayak gitu. Tapi biasanya juga di interview kita ada IELTS. Australia itu bakal ada tes IELTS juga yang bakal di-provide sama mereka. Waktu di tahun aku tuh ada psychometric test, tapi di tahun ini aku gak tahu sih apakah ada psychometric atau tidak. Psikometrik itu berisikan apa aja biasanya? Nah kalau psikometrik itu lebih kepada kayak tes mirip, bukan 100% tapi mirip seperti tes kepribadian ya gitu. Nah kebetulan aku tidak mengikuti tes itu gitu. Kenapa nggak ikut? Karena aku salah satu yang mendapatkan pengecualian untuk tidak mengikuti tes tersebut. Caranya gimana? Supaya nggak ikut tes itu gimana? Bayar? Oh enggak. Gimana ya? Aku belum pernah pengalaman dengar AS dibayar sih so far ya. Dan nggak tahu juga. Tapi ada lulus beasiswa yang bayar ada? Ada, tapi bukan AS mungkin. Gimana? Ada berapa jalur sih masuk ke AS itu? Jalur masuk AS? Iya. Tadi aku udah. Nah, gimana masuk jalurnya? Tadi kan ada yang jalur bisa. Jenisnya ya. Oke, jadi sebenarnya ada government atau GOI, kemudian ada equity target group. Jadi equity target group itu biasanya berdasarkan daerah-daerah priority AS seperti daerah Papua, NTT, dan sebagainya, ada banyak banget, belasan kalau aku nggak salah. Terus kemudian ada lagi dia fokus karena AS ini memang berfokus kepada perempuan dalam kondisi tertentu, yaitu penyandang disabilitas, kemudian perempuan yang kurang beruntung, perempuan dengan beliau adalah kepala keluarga seperti itu, atau ibu rumah tangga gitu. Jadi perempuan yang kurang beruntung maksudnya? Dan reguler sih. Perempuan yang kurang beruntung itu terkait kondisi ekonomi ya. Berarti overall dipisah jadi kondisi. berapa? Jadi kalau dari ETG itu sendiri, nah ETG itu kan akan terpisah pertama pada penyandang disabilitas, yang kedua kemudian daerah priority AS, dan kondisi itu tadi perempuan, kategori perempuan kurang beruntung yang ada 3 sebenarnya ETG. Nah dalam kategori perempuan kurang beruntung itu nanti dia punya kategori tersendiri lagi kayak tadi yang aku sebutin gitu. ETG itu apa? Equity target group. Equity target group berarti ada 2 ya, regular dan ETG. Ada 3, ada GOI, government. Oke, kalau regular berarti jalur umum. Kalau ETG tadi jalur yang disebutkan. Kalau government berarti? Government berarti pemerintah dong. Berarti ASN. Civil servant, ya. ASN. Berarti kalau dia kerja di Kemenq. Iya, banyak banget. Lagi dia masih ASN. Yep.
Yep. Oke, jadi Kak Ara tuh dapat bagian apa? Masuk dari jalur apa? ETG. Yes, aku ETG Nasli. ETG kan tadi ada terbagi lagi, ada perempuan yang kurang beruntung, disabilitas. Kak Ara bagian apa? Karena memang ini posisinya kita bicara ketika aku mendaftar ya, bukan posisinya sekarang. Kemarin itu emang aku memasukinnya bahwa aku tuh memang punya isu tentang disability. Tapi itu hidden disability dan itu jarang banget mungkin orang tahu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu dalam kategori pada saat aku daftar itu emang kondisi ekonomi dan segala macam memang carut-marut banget ya. Jadi memang masuk ke dalam kondisi perempuan kurang beruntung itu gitu. Dan itu kan ada juga ya bagaimana perempuan hidup di dalam komunitas yang memang dia memiliki keterbatasan gitu. Kayak semisal komunitas terpencil atau bahkan mereka nggak bisa mengakses pendidikan. Nah seperti itu sih. Sebelum kita lebih lanjut lagi bahas tentang pendaftaran, ya apa sih motivasi? Ya tadi kan kita bahas, tadi kan Kak Ara tuh mention mengenai bahwa pada saat mendaftar Kak Ara itu dalam kondisi yang kurang beruntung secara ekonomi. Ya, kalau biasanya orang yang secara ekonomi kurang beruntung, fokusnya adalah bagaimana untuk memperbaiki keadaan ekonomi, ya, bukan mencari beasiswa. Normalnya seperti itu. Jadi apa sih yang mendasari Kak Ara itu untuk oke deh daftar AS, lanjutkan studi, sementara waktu keadaan ekonomi masih belum baik? Ya oke. Pertama yang ada di pikiran aku adalah aku juga nggak nyangka aku bakal lulus AAS ya, karena aku tahu AAS itu salah satu beasiswa yang paling prestis yang ada di Indonesia. Dan saat itu ketika aku daftar pun lingkungan aku tuh pada mention gitu, nggak mungkin lulus gitu loh. Jadi kayak judgmental tuh banyak banget ke aku. Nah at the end of the day aku ngerasa ya udah nggak apa-apa, dicoba aja dulu gitu. Aku bener-bener nggak nyangka bahwa aku akan lulus gitu. Jadi emang saat itu emang aku pengen fokus bekerja. Cuma karena saat AAS buka, akhirnya aku coba. Nah ternyata niat aku coba cuma mungkin karena emang mimpi aku dari kecil itu adalah studying abroad. Nah aku bisa menyampaikan pesan-pesan yang ingin aku sampaikan dengan masa depan aku ke dalam supporting statement. Ya alhamdulillahnya aku kepilih gitu. Dan setelah dijalani ternyata itu membuka banyak kesempatan sama aku ya, termasuk dengan pekerjaan gitu sih. Jadi korelasinya adalah bukan berharap. Korelasinya adalah dengan mindset pendidikan akan merubah kehidupan dan memutus mata rantai kemiskinan. Yes, exactly. Itu value yang aku bawa sih. Pendidikan itu akan memutus mata rantai kemiskinan. Oke. Nah, kita balik lagi tadi ke pendaftaran. Dalam prosesnya kan tadi mention tidak mudah. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang mendiskreditkan kepercayaan atas Kak Ara sendiri. Jadi coba ceritain ya secara detail kalau bisa mengenai lika-liku dalam mendaftar. Walaupun ya mungkin tadi jalur ETG itu ada beberapa hal yang Kak Ara nggak perlu ikutin, sementara jalur reguler ikutin, tapi tetap aja ya namanya perjalanan seseorang tuh pasti ada ceritanya. Nah, coba ceritain gimana sih ya lika-liku mendapatkan AAS ya hingga berangkat. Di tahun aku ya, di tahun ini mungkin bisa jadi persyaratannya berbeda gitu. Karena kan aku tahun 2023 ya, which is 2 tahun yang lalu gitu. Nah, kalau ditanya lika-liku, honestly untuk dalam proses aku sampai terpilih menjadi seorang awardee itu alhamdulillah itu sangat smooth gitu. Totally smooth. Jadi kayak ibarat kata aku bahkan pun mengerjakan ini nggak untuk contoh ya teman-teman. Tapi ketika kita memang tidak punya pilihan lain gitu ya. Nah saat aku mendaftar pun aku hanya 1 hari gitu. Jadi benar-benar mau saat itu alhamdulillahnya AAS itu diperpanjang, di extended waktunya. Kalau nggak salah sampai tanggal 3 Mei di tahun 2023. Kalau aja AAS itu ditutup tanggal 30 April, udah pasti aku nggak bakal jadi awardee saat ini gitu. Jadi aku cuman benar-benar ngerjainnya di hari terakhir dan aku review. Kemudian di tanggal 3-nya aku submit gitu. Jadi kalau misalnya dibilang lika-liku, untuk proses pendaftarannya nggak ada, sangat terkesan smooth. Bahkan aku sesuatu hal yang aku nggak nyangka gitu loh, aku bisa melakukannya dalam waktu yang secepat itu gitu. Tapi ketika aku sudah lulus dan terpilih menjadi awardee, nah mungkin di situ ya challenge-nya ada gitu. Karena untuk sampai ke berangkat, aku kira tuh ketika udah dapet congratulations gitu, ya udah aku bakal PDT. Setelah PDT aku akan berangkat dan aku akan langsung sekolah gitu. Tapi at the end enggak gitu. Proses itu sih yang nggak smooth, tapi kalau untuk awalnya tuh smooth. Tadi gimana? Tadi selesai PDT langsung? Iya kan pemikiran kita kayak gitu ya. Maksudnya teman-teman pada kayak gitu. PDT itu apa? Jadi PDT itu adalah pre-departure training. Nah itu biasanya pada setiap awardee yang mereka terpilih, mereka akan dapat pre-departure training di Bali
selama waktu yang ditentukan. Jadi waktunya itu bergantung kepada IELTS, skor IELTS dari award itu sendiri, dan itu ditentukan oleh Australia Award. Jadi ketika kita lulus tuh, kita akan tahu nih pre-departure training itu biasanya dimulai dari 2 minggu, kemudian ada yang 10 weeks, kemudian ada yang 6 weeks gitu, dan ada juga yang kayak aku 4 months and 6.5 months kayak gitu. Dan sekarang mungkin ada yang 9 months kalau nggak salah ya aku. Itu klasifikasi skornya gimana? Klasifikasinya aku nggak tahu ya ini kepastiannya 100% atau tidak, tapi yang aku tahu lamanya pre-departure training di Bali itu ditentukan berdasarkan nilai IELTS gitu. Jadi kalau nilai IELTS kamu mungkin di atas 7.5 ya kamu mungkin dapatnya 2 weeks. Nah, again and again, tapi ini nggak bisa guarantee 100% ya, karena yang menetapkan itu semua adalah pihak Australia Award gitu. Oke, coba di-mention. Berarti setelah daftar berkas, pengumuman shortlisted candidate, untuk masuk kemana dulu nih? Untuk masuk ke interview. Untuk masuk ke dalam interview. Interviewnya gimana? Interviewnya itu based on region. Jadi ada Bali dan juga ada Jakarta. Cuma karena kan aku dari Bandung ya, berarti itu aku ke Jakarta. Dan itu tiketnya di-provide oleh AAS. Oke, PP? Gitu. PP dong, gitu. Bahkan kalian dikasih uang transport lagi dari bandara. Jadi kayak kalau misalkan udah jadi shortlistednya, kita udah jadi shortlist AAS tuh, untuk tes interview tuh kita bakal dibayarin. Kalau kita home base-nya itu bukan di Jakarta. Jakarta pun misalnya kita pakai public transport gitu, kita dibayarin sih. Gitu. Setelah interview, tes IELTS di tempat yang sama atau di waktu yang berbeda? Oke, kalau aku itu karena aku di Jakarta ya, aku kemarin itu di tempat yang berbeda. Nah, tapi teman-teman yang di IELF Bali itu sama. Jadi tempat interview dan tempat IELTS-nya sama. Terkait waktunya itu bisa jadi berbeda. Nah, mereka juga akan kasih nih. Jadi ada namanya lump sum. Itu tuh untuk biaya ketika kita nginep. Misalnya ada gap hari itu ya. Misalnya hari ini tuh kita tes IELTS-nya. Nah, kemudian 2 hari lagi kita baru interview. Berarti kita harus nginep nih 2 hari, entah itu di Jakarta atau di Bali. Nah, mereka akan kasih biaya penginapan itu. Gitu. Oke. Nah, hasilnya keluar setelah berapa lama? Hasil apa nih? Hasil tes IELTS, hasil interview, dan psikometric ya untuk yang reguler. Itu tadi September final result. Masalah September ya? September. Nah, di September itu baru ketahuan ya. Ada yang PDT-nya 2 weeks, ada yang 3 months, 6 months. Oke. Gitu. Semasa PDT belajar apa aja sih? Selama PDT itu menurut aku kayak honeymoon sessionnya gitu ya. Karena di situ tuh kita dapat banyak hal. Pertama, kita dapat tentang gimana sih tentang creative writing gitu. Nulis tuh gimana. Jadi karena sasaran AS ini kan again and again rata-rata adalah perempuan atau semisal orang-orang yang mereka itu bisa jadi udah lama nggak sekolah gitu loh. Lama, karena ini kan kalau untuk Indonesia sendiri kan S2 dan S3 ya. Bisa jadi gap antara S1 dan S2-nya itu bisa ke 5 tahun atau 6 tahun gitu. Nah, jadi mereka kasih lagi nih skill-skill dasar untuk writing. Nah, kemudian setelah itu mereka juga akan kasih, kalau kayak aku karena memang harus ada peningkatan kapasitas bahasa, jadi mereka kasih untuk IELTS-nya lagi. Jadi kita kayak les IELTS gratis di provide, kemudian les creative writing juga, kemudian bicara tentang culture gitu. Gimana sih living in Australia itu seperti apa sih gitu. Oke. Seru ya berarti ya? Seru banget, banyak banget. Itu malah cuma sebagian sih yang aku bisa sampaikan. Nah, itu kan mengenai hal-hal yang berupa perjalanan ya, dari mulai awal daftar hingga kelulusan. Ya kita hold dulu nih gimana culture di Australia, gimana belajar di Australia, kita hold dulu. Kita bahas fundamental dulu. Oke. Kenapa? Ya pada akhirnya balik lagi. Kenapa pada akhirnya memilih beasiswa AS di samping banyaknya pilihan beasiswa yang tersedia di Indonesia? Good question. This is so personal menurutku ya. Karena aku percaya bahwa setiap beasiswa itu punya colornya sendiri-sendiri gitu. Saat ini ada banyak beasiswa yang kita tahu aja ya, ada LPDP, ada AAS, Erasmus Mundus, Fulbright, Chevening gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa AAS? Pertama, aku tuh sebenarnya tahu AAS itu sudah dari aku mungkin SMA kali ya gitu. Jadi itu salah satu emang beasiswa yang aku cita-citakan. Dan kualitas pendidikan di Australia kita tahu sendiri ya, mereka sangat high quality education. Jadi itu salah satu alasannya. Kemudian alasan kedua adalah saat itu tuh aku sebelumnya sudah pernah S2. Jadi kan aku sebenarnya sebelum aku selesai S1, aku udah ditawarin S2 dan alhamdulillah dapat beasiswa full S2. Cuman karena again satu dan lain hal, salah satunya faktor ekonomi juga yang memutuskan aku untuk tidak bisa melanjutkan S2 aku dengan segala konsekuensinya.
Jadi itu sudah terdaftar. Jadi kalau kita lihat nama aku di Predikti itu udah terdaftar nih salah satu mahasiswa S2. Sehingga aku nggak bisa mendaftar LPDP karena syarat LPDP itu tidak pernah menginjakan kaki sebagai mahasiswa S2 gitu. Nah kalau AS mah nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi emang urgensi kalian itu untuk ke future plan-nya kamu butuh untuk sekolah lagi dan itu bisa kamu buktikan, gak apa-apa. Itu kenapa AS? Menarik sebenarnya, menarik. Nah, di samping pilihan-pilihan itu, ya berarti kan Kak Ara ini memang beasiswa hunter, bukan memang mencari AS untuk salah satu-satunya pilihan, tapi memang mencari beasiswa untuk dapat melanjutkan sekolah. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, kenapa harus Australia? Karena kan AS hanya terfokus pada satu negara, LPDP bisa banyak negara kan. Ya, kalau Chifning juga mungkin beberapa negara di Eropa aja, ya mungkin. Tapi oke lah, ya kita dapat pahami ya, yang namanya rezeki beasiswa mungkin ya di mana kita keterima, mungkin kita bisa swim in it gitu ya. Pertanyaan tapi gini, AS itu kan terkenal sangat susah ya, proses verifikasi kelulusannya. Berhubung SetConnect ini dibawa belajar riset, ya belajar riset itu adalah edukasi mengenai tugas akhir ya, riset, ya skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain. Ada nggak sih relevansi dari pendidikan yang dikenyam pada saat studi S1 atau lebih spesifiknya skripsi pada saat S1 dengan interview di AS disertai dengan pendidikan lanjutan yang diambil di Australia? Oke, jadi sebenarnya tergantung kepada calon award dia. Mereka mau bawa hal apa gitu. Tapi kalau aku personal iya. Nah karena saat itu kan aku merupakan fresh graduate kan. Nah yang mana tuh yang aku bawa adalah I don't know, sebagian orang bilang bahwa nilai itu nggak mengantarkan apa-apa gitu, tapi aku sangat percaya dengan itu gitu. Apalagi nih yang bisa aku bawa selain pengalaman kerja aku ya nilaiku, karena menurutku nilai is part of my responsibility. Dan salah satu bagian nilaiku adalah skripsi aku gitu, dengan proudly present, oh ini loh hasil akhir gue gitu. Kenapa aku bilang sangat berhubungan dengan proses seleksinya? Karena kan skripsi aku tuh tentang adherence mengenai HIV kan di Kota Medan gitu. Jadi isunya aja tuh isu yang menurutku sangat sensitif dan menarik gitu ya. Nah, saat aku punya pengalaman kerja di Yayasan Medan Plus dan beberapa lembaga HIV lainnya gitu, which is this is a very very confidential tentang isu ini gitu. Nah saat aku interview, aku benar-benar menceritakan apa yang menjadi pengalaman aku ketika aku melakukan researchku untuk skripsiku sendiri gitu. Jadi kayak ketika aku bertemu dengan key population, bagaimana aku menjadi teman ODA, kemudian bagaimana aku mencoba untuk memberikan kepada mereka bahwa mereka harus adherence atau tingkat kepatuhannya, efeknya dan segala macam. Itu tuh semua hal yang aku dapetin dari skripsi aku. Lalu bisa aku terangkan ketika aku interview. Dan itu juga aku sampaikan di esaiku gitu. Jadi sangat ada relevansinya ya sebenarnya kalau aku pribadi dan untuk para fresh graduate nih ya mungkin gitu. Seperti itu sih. Tapi kalau untuk mereka yang punya pengalaman kerja bertahun-tahun, nah mungkin itu punya alasan yang berbeda juga gitu. Perbedaannya apa kira-kira? Kalau mereka punya pengalaman kerja bertahun-tahun, karena kan yang mereka bawa itu kan jadi sebenarnya gini, ketika daftar beasiswa kita tuh bisa bawa based on your education or based on your work. Nah ketika emang mereka udah mumpuni di bidang pekerjaannya bisa aja kan itu nggak relevan dengan S1 mereka, misalnya nggak linear sih, bukan nggak relevan, nggak linear, sehingga isu yang mereka bawa itu dominan ke arah pekerjaan gitu, bukan ke arah pengalaman ketika mereka sekolah dan segala macam. Nah kalau aku emang itu sih. Nah ketika aku selesai pun, nah sekarang aku di Flinders, jadi isu-isu personal tersebut sampai detik ini dan apa yang aku kerjakan di skripsi itu sebenarnya memang sesuatu yang nanggung. Dan karena emang future career aku atau future dreams aku itu adalah making sesuatu hal yang memang berimpact khususnya kepada key population itu, ya itu sangat-sangat relevan sih dengan mata kuliahku yang sekarang gitu. Artinya memang harus ada sebuah expertise yang kita tawarkan kepada penawar beasiswa ya, pemberi beasiswa ya. Entah itu mungkin dari segi edukasi yang udah kita jalani atau dari pekerjaan yang udah kita lewati. Begitu ya? Yep, the value juga sih. Berarti bisa dibilang bahwa waktu itu bukannya AS itu hanya menerima kandidat yang sudah memiliki pengalaman kerja ya? Yes, exactly. Oke, jadi Ara waktu itu selain dari edukasi dan membawa tentang skripsi yang akan diimplementasikan, itu membawa apa lagi kira-kira? Sounds good. Aku bawa itu. Oke. Bawa Anaskurs maksudnya? Iya. Udah berapa lama sih ngabdi di Anaskurs dan gimana implementasi dari pekerjaan yang Kak Ara udah jalani dengan untuk menjawab pertanyaan dari interviewer? Jadi kasih gambaran kita nih, interviewer biasa di AS itu, interviewer biasanya akan tanya apa saja seputar pekerjaan atau edukasi, dan cara jawab Kak Ara waktu itu seperti apa sehingga dapat terpilih?
Oke, jadi yang pertama, aku itu ketika di wawancara itu, mereka itu emang mostly nanyanya terkait karena emang aku nulis pengalaman kerja HIV ya. Jadi salah satu yang harus kita tahu tuh ketika kita mau daftar AS, kita ini kan misalnya punya banyak banget pengalaman dengan cabang yang berbeda-beda. Kayak aku nih social work. Social work itu bisa working with disability, HIV, aku juga bekerja di ranah pendidikan, which is campur aduk dong ya. Nah tapi ketika kita memang mau melamar, nggak bisa. Jadi kita emang harus satu pilar nih. Apa yang mau kita pilih? Saat itu aku pilih GETC. Aku pilih fokus on disability and key population. Udah, aku yang fokus kedua itu. SI aku bicara dua itu. Sehingga ketika interview pun, aku akan ditanya tentang hal-hal tersebut gitu. Seperti mempertanggungjawabkan apa yang telah aku tulis di SI ku. Kayak gitu. Jadi ditanya lebih jauh tentang berapa lama kamu kerja, siapa aja sih, dan bagaimana sih proses kamu gitu. Aku ceritain sedetail mungkin ya. Karena menurut aku nggak mungkin mention di sini, tapi aku bahkan menceritakan tentang pengalaman aku ketika melayani klien yang itu sangat sensitif sekali isunya gitu. Aku coba menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi sehingga pertanyaan-pertanyaan itu memang seputar, karena saat itu aku posisinya fresh graduate again and again, mereka memang tanya gitu, kamu dapat nilai segini nih, aku lihat nilai kamu bagus, coba deh kamu jelasin tentang mata kuliah kamu ini relevansinya dengan pekerjaan kamu sebelumnya apa, tentang future career kamu bagaimana gitu, nanti kedepannya apa gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih kayak ketika kamu nih dengan kompetensi kamu seperti ini bisa kamu pertanggungjawabkan gak ya gitu. Oke, itu kan mereka bisa tahu semuanya dari tulisan esai yang di-submit. Ya, apa namanya di sana? A supporting statement. Supporting statement. Mungkin kalau orang di kebanyakan ngertinya personal statement lah, seperti itu. Personal statement or esai lah ya. Atau esai. Itu berarti dibuat saat submit dokumen pendaftaran. Yep. Berarti kalau saat ini ya sebelum 30 April ya, atau 30 April. Berarti ada sebuah pola tertentu yang harus orang pahami mengenai pembuatan esai agar dapat dimengerti ya oleh interviewer dan dapat menjadi sebuah nilai tambah gitu. Untuk kemudian dijelaskan pada interview dan meloloskan dirinya dalam pemilihan AS kan, seperti itu ya. Karena ini punya formula esai tertentu nggak sih untuk menyelesaikan supporting statement tersebut? Kalau dari pengalaman aku menggunakan untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 itu metode STAR. Jadi STAR itu adalah kepanjangan dari situation, task, action, and result. Nah, situasi itu apa? Jadi yang pertama S-nya itu adalah situasi. Nah, di sini tuh kita harus menceritakan. Biasanya ini dibuat untuk background atau gambaran ya. Seperti apa sih proses yang udah kita jalanin gitu. Misalnya kita udah ngelaluin apa gitu. Kemudian abis itu adalah tasnya. Nah, dalam proses tersebut apa yang kita lakukan? Di sini tuh melihat bagaimana peran kita sih, role kita sebagai apa yang bisa kita tunjukkan di sini. Kemudian action. Kita apa? Tadi kan kita udah kasih tau nih, ini tugasnya nih seperti ini nih, gue ini begini gitu loh. Lalu apa? Aksi apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan tas tersebut gitu. Nah, result itu adalah sebagai hasil. Nah, jadi singkat banget kan, tapi dari konsep STAR itu kita bakal tahu nih gitu. Itu ngebantu kita untuk membuat sebuah rangkaian sehingga itu menjadi satu kesatuan yang kohesif dan koheren. Kita tuh tahu gitu. Oh, ini ya gitu, dari ujung sampai pangkalnya. Oke, gitu. Kalau yang tadi kan dijelaskan mengenai STAR, ya, yang aku tahu ada sangat banyak cara menulis sebenarnya. Ada IREC, ya, ada juga SMART dan lain-lain. Nah, selain dari STAR itu Kak Ara biasanya pakai apa lagi? Atau mungkin apa yang paling cocok? Kalau untuk poin 4 dan 5, tadi kan aku udah mention 1, 2, 3 itu pakai STAR, 4 dan 5 itu pakai SMART. Oke. Cara menulis esai AAS dengan metode SMART seperti apa? Oke, jadi kalau untuk teknik yang sering digunakan adalah SMART. SMART itu yang pertama adalah specific, kemudian M-nya measurable, A-nya itu adalah achievable, kemudian R-nya itu relevant atau realistic, and yang terakhir itu adalah time bound. So, di sini itu di poin nomor 4 dan 5, kita akan lihat tentang kalau nomor 4 itu mengenai 3 practical. Jadi wujud nyata ketika kita setelah pulang tuh apa? Dengan konsep SMART, yang pertama adalah specific. Kamu mau apa? Ya kan? Harus tahu dong, realistis kan? Kalau abis spesifik, measurable, terukur nggak sih? Karena kan kita ada yang disebut dengan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek kan? Apakah ketika pulang nih terukur nggak? Jangan ujuk-ujuk setelah pulang S2 contohnya, saya pengen jadi menteri, itu kan nggak measurable banget ya gitu. Ya setelah pulang S2 ya, kecuali emang sebelumnya mereka udah punya track record yang hebat ya. Tapi ketika nih orang-orang awam seperti saya itu sepertinya sangat tidak measurable gitu. Kemudian apa? Achievable. Apakah itu akan dicapai? Seperti contoh yang aku sebutin tadi. Relevant. Apakah emang itu relevan atau realistik, masuk akal nggak sih apa yang kamu bilang? Dan time bound, again and again kamu harus tahu dong kapan dan berapa lama gitu. Kalau misalnya nih setelah pulang S2 kayak aku akan berfokus untuk mengembangkan platformku, which is aku udah punya platform, aku ingin mengembangkan lagi dengan ilmu yang aku punya. Nah itu akan memenuhi standar dari si SMART itu sendiri. Nah gitu sih.
Sangat menarik ya, sangat menambah insight ya. Semoga nanti yang Kak Ara sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Jadi kalau teman-teman lagi kerjain file AS atau mungkin file beasiswa lain, bisa menggunakan metode menulis esai yang Kak Ara udah sampaikan. Tapi kita lanjut nih, next pembahasan kita adalah mengenai studi di Australianya. Kalau nggak salah kan Kak Ara udah sekitar 3 bulan, 4 bulan ya belajar di Australia, lalu pulang ke Indonesia, mungkin berlibur ya. Berlibur. Baru nanti sekitar 1 minggu lagi balik ke Australia lagi. Banyak yang kita perlu pertanyakan ya mengenai sistem pendidikan di Australia. Nah, ini menarik. 1, yang paling sederhana, apakah jadwal libur sekolah di Australia sama seperti di Indonesia? Kalau untuk jadwal libur sendiri mungkin di Desember hampir sama ya. Nah, tapi kalau untuk di Juni mostly sama sih, cuma beda kita ada mid break 20. Kalau di South Australia ya, aku nggak tahu di state lain. Kita ada mid break sekitar 2 minggu sih. Oke, berarti masuk sekolahnya tetap per semester ya? Per semester. Kalau di negara-negara lain kan ada yang per musim ya, ada yang musim. Iya, ya hitungannya musim sih. Di Australia juga ada summer intake kan, winter intake. Ada 4 musim kan Australia. Jadi berarti. Tapi kalau sistem pembelajarannya kita sebutnya summer intake dan winter intake. Jadi gitu. Cuma 2 musim aja ya. Jadi per semester tapi pakainya nama. Iya kayak gitu. Tapi nggak semua kampus di Australia seperti itu ya. Karena ada juga di beberapa di Melbourne dia pakainya itu kayak 4 bulan sekali. Jadi depends on kampusnya ya. Apa sih perbedaan sistem pendidikan di Australia dan di Indonesia terkhusus untuk perguruan tinggi? Menarik. Yang pertama adalah ketika di Indo saat ini kan kita mewajibkan untuk tugas HE, masih mewajibkan ya. Jenis tugas akhirnya itu skripsi gitu kalau untuk S1. Kemudian S2 itu tesis gitu kan. Walaupun bisa diganti dengan jurnal dan sebagainya. Tapi kalau di Australia untuk S2 sendiri, dan aku nih, khususnya aku master by coursework, itu beda hal kalau kita ambil master by philosophy or master by research ya, itu pembahasannya beda. Tapi kalau untuk coursework sendiri, kita nggak wajib loh untuk ngambil namanya muatan tesis gitu. Jadi kita bisa ganti capstone, which is kita cuma sekolah ya buat belajar ilmu, kita nggak harus meneliti gitu. Tapi kalau kita emang mau fokus sekolah sambil meneliti ya bisa. Jadi bedanya itu, kita punya pilihan lebih banyak sih. Tergantung kita pengennya apa. Gitu. Apakah tetap menggunakan SKS? Kalau aku sih di kampus di Flinders itu sebutnya poin ya. Jadi ada beberapa poin gitu. Which is ya hampir sama, cuman beda nomenklatur aja kali ya. Indikator kelulusan di Australia apa sih? Kalau Indonesia kan indikator kelulusannya sederhana ya. Ada SKS wajib, ada minimal SKS wajib berapa, minimal SKS pilihannya berapa, minimal muatan lokal atau apalah sih ya. Dan skripsi ya nilainya berapa. Kalau di Australia gimana? Apakah ada atau tidak? Ada dong, ya sama, karena kita sebutnya poin, jadi memang poin itu harus tercapai, ada beberapa poin yang syarat untuk kelulusan, kemudian juga ada beberapa poin yang berhubungan dengan mata kuliah eklektik, kalau kita mengambil poin ini harus dapat poin ini, kayak gitu. Cuma membedakan kalau di Indonesia kan memang kayak tadi yang saya bilang ya, mereka tuh harus ada dengan tugas akhirnya. Nah kalau kita tuh, tugas akhirnya kita bisa milih yang kita mau gitu, jadi mau capstone juga beda, bisa maksud aku, kayak gitu sih. Australia ini bagian mana sih? Kan ada state juga di Australia ya, kalau Indonesia, iya. Australia di state mana? Aku di South Australia. South Australia. South Australia itu state. South Australia itu state. Kotanya apa? Adelaide. Kota Adelaide itu terkenal dengan apa sih? Kota Adelaide itu terkenal dengan koala, kanguru, mostly Australianya juga, tapi paling terkenal dengan beach. Berarti overall Adelaide itu kedengaran indah ya? Iya. Indah. Berarti ke arah sehari-hari ngapain aja? Setelah kuliah ngapain? Aku sih setelah kuliah tuh main ke pantai gitu, karena kan Adelaide tuh terkenal dengan pantai-pantainya ya. Jadi biasanya aku membawa tugas-tugas itu gitu atau kerja, karena aku memang working from everywhere. Jadi ya udah gitu, aku bawa ke pantai karena rumah aku deket banget belakangnya sama pantai. Oke. Kalau tadi disebutkan bahwa tidak terlalu wajib untuk melakukan tesis, jadi gimana cara pendidikan di Australia ya itu memastikan bahwa mahasiswanya memang capable? Atas jurusan masing-masing. Nah itu sebenarnya nyambung ke yang dibawa ke pantai itu tugas apa gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya bicara tentang skema of the quality of education ya. Sebenarnya Indonesia juga punya itu sih. Kita bilang kan tentang kampus merdeka ya. Nah, jadi gini, kalau di Australia itu sistem pendidikannya kita tuh bisa pilih. Kayak tadi aku bilang sebelum masuk kita bisa pilih nih, master by coursework, master by research, atau master by philosophy. Nah teman-teman yang emang pengen lanjutin ke S3 nih gitu ya. Kalau untuk dari S2 pengen ke S3 atau memang basic mereka adalah bidang akademis, nah mereka biasanya akan memilih master by research or master by philosophy. Nah, orang-orang yang dengan level master by coursework seperti saya, itu mostly mereka adalah orang-orang yang terjun ke praktisi. Nah, bagaimana caranya untuk memastikannya? Kita punya capstone nih.
gitu. Dari capstone itu kita bisa pilih, kita akan praktek, ada yang namanya internship di sana. Jadi kita emang benar-benar kerja langsung ke lapangan, bentuknya seperti apa. Ketika kamu emang memutuskan working with company, masuk ke company, tanganin company dan segala macam gitu. Tapi anak-anak coursework juga, tapi nggak semua kampus available. Kayak kampus aku, mereka tetap punya muatan ketika aku yang coursework, tapi aku pengen belajar tentang tesis. Aku pengen belajar tentang penulisan akhir. Jadi aku bisa dapet itu gitu. Jadi ada namanya mini tesis dan ada namanya full tesis. Cuman yang menjadi apa ya? Tantangannya adalah kalau di Indo tuh kita S2 ya udah otomatis kita bakal tugas akhirnya bakal tesis kan ya. Nah, kalau di sini kita mau dapetin tugas akhir itu berupa tesis, kita harus berdarah-darah. Nah, kenapa seperti itu? Karena setiap nilai yang kita dapetin di semester 1 sama semester 2 itu setidaknya harus distinction. Jadi level of mark di Australia itu ada high distinction, distinctions, kemudian ada yang paling bawah itu nggak lulus, fail, kemudian pass gitu kan. Nah, jadi kita harus dapet nomor 2 deh dari paling bagus. Itu tuh range-nya tuh sekitar nilai kita tuh 70-an ke 80-an lah ya, untuk bisa masuk ke level tesis gitu. Jadi which is beda sih. Bebannya 70, beda. 80. Start from kita harus dapat distinction. Jadi distinction itu point range-nya itu adalah 75 ke 85. Kalau itu namanya distinction. Distinction. Kalau Indonesia mungkin B atau baik gitu ya. Terus di bawahnya? Di bawahnya distinction. Jadi gradingnya itu ada distinction, itu high distinction, paling tinggi, distinction. Aku nggak tahu grading bawahnya, nggak pernah mikirin itu. Kemudian ada bawahnya lagi, ada pass, ada fail. Jadi ada 2 tahapan lagi. Oke. Berarti overall ada 5 ya? 5 standar nilai. Ya sama kayak Indo A, B, C, D, E lah ya. Yes. Kalau gagalnya itu dinilai apa? Fail lah. Paling E. Iya. Kalau D? Masih oke, pass. Jadi Australia Award tuh pass aja udah boleh. Jadi nilai ke arahnya apa? Oh, aku belum dapat nilai. Tapi untuk beberapa ini ya alhamdulillah sih aku dapatnya distinction and HD sih. Ya, aku belum pernah. Tapi belum nilai keseluruhan ya. Ini masih beberapa nilai kurs karena aku baru. Kalau gitu. Nah, dalam pekerjaan tugas itu AI diperbolehkan atau tidak sih? Good question. Itu tergantung dari dosennya, Kak. Jadi sebelum kita mengerjakan assignment itu, kita akan tanya dulu nih ke dosennya gitu. Dan biasanya mereka akan tulis sih, kita pakai sistem Canvas, Kak. Nah, di situ tuh di modul tuh akan tertera seberapa sih level of AI yang bisa kamu gunain gitu. Nah, mostly dosen-dosen itu hanya mengizinkan masih oke nih generate idea, masih oke nih untuk spelling check atau misalnya grammar check, tapi udah nggak boleh lah, sama kayak di Indo ya, nggak boleh untuk ngerjain tugas. Tapi ada beberapa dosen yang memang dia skeptis banget sama AI. Bahkan untuk spelling check aja nggak boleh kayak gitu. Jadi benar-benar no AI. Ada dan banyak sih. Itu kan Australia kan termasuk salah satu negara yang nilai ekspor tertingginya adalah di bidang pendidikan. Artinya teknologi tentang pendidikan juga harus diadopsi lebih dulu oleh Australia. Bukannya itu sebuah keanehan ya kalau ada dosen yang menganggap AI sebagai atau menganggap skeptis gitu loh, bersikap skeptis terhadap AI gitu. Atau gimana? Terlebih kan jurusan kalian ini kan SDGs, yang mana itu adalah tentang kemajuan, salah satunya teknologi. Ya kan? Nah, jadi apa gitu? Apa yang menyebabkan AI tidak diperbolehkan? Apalagi kan tadi katanya ada nilai AI tertentu ya. Jadi kayak deteksi AI tertentu, presentasi deteksi AI tertentu yang tidak boleh dilebihi dalam pekerjaan tugas. Itu sangat mudah kan caranya? Karena tinggal parafrase berkali-kali angkanya turun. Bukankah itu sebuah hal yang berbeda ya dengan jurusan yang dimiliki dan prinsip dosen yang ada di situ? Atau mungkin Australia sama saja seperti Indonesia yang masih dalam tahap perbaikan pendidikan? Oke, menurut aku enggak ya. Aku kurang setuju di sana. Tapi kalau misalnya dibilang ada beberapa skeptisism soal AI, sebenarnya aku juga salah satu orang yang mendebatkan ini gitu. Karena semua hal yang kita lakukan sekarang di dunia pendidikan itu tidak lepas dari AI gitu. Apalagi Australia, sebesar negara Australia gitu. Namun kita harus tahu, yang pertama, aku mungkin memahami kenapa dosen tersebut skeptisism terhadap AI. Sebenarnya dia mau menunjukkan nih lulusan-lulusannya itu nanti hasilnya itu outputnya itu benar-benar gitu loh. Jadi kayak ya meskipun ada sisi di mana kadang kita ngerasa denial gitu ya, kok bisa seperti ini di zaman yang sekarang gitu. At the end of the day sebenarnya
penggunaan AI itu kan dari sisi lain kita nih sebagai mahasiswa ada nih istilah sisi-sisi gelap mahasiswa dalam menggunakan AI. Kayak tadi yang kakak bilang gitu, meskipun dibilang no AI, kita tinggal cari teknik untuk parafrase, dan sekarang ada banyak banget jenis AI yang ngebuat AI itu tidak detektif gitu. Jadi itu kayak sebenarnya termasuk itu bicara tentang your value aja, dan itu juga bicara tentang bagaimana kamu untuk mengimprove gitu. Selagi itu memang mampu meningkatkan kemampuan kamu untuk menggunakan AI dan masih dalam batas wajar, ya let's do it sih. Menurutku nggak masalah sih gitu. Dan jadi ya intinya tetap ada kelebihan dan kekurangan. Yes, exactly. Oke. Menurut Kak Ara sendiri, seefektif apa sih pembelajaran di Australia untuk kebutuhan belajar Kak Ara? Ya, dengan yang Kak Ara alami di Indonesia. Kita nggak bilang mungkin dia lebih baik atau lebih buruk, tapi kita hanya membandingkan ya untuk kebutuhan Kak Ara pribadi ya, testimonial dari Kak Ara. Apa kelebihan kekurangannya di Australia dan apa kelebihan kekurangannya di Indonesia? Oke. Jadi kalau misalnya untuk di Australia sendiri ya, aku kan sekolah S1 di Indo, sekolah S2 di Australia. Jadi mungkin ini pertanyaan yang bisa aku jawab gitu. Nah, untuk di Australia sendiri yang membuat aku pertama ngerasa kaget, tapi aku happy ya, karena kan anaknya suka banget belajar. Jadi adalah budaya baca. Nah, setiap kelas itu tuh kita tuh cuma punya, jadi namanya tutorial dan namanya lecture. Lecture itu ketika dia nyampein materi, itu tuh gak lebih dari 1 jam. Setiap lecture tuh cuma ngomong, kalau di jurusan aku ya, mungkin jurusan lain tuh berbeda-beda gitu. Itu gak lebih dari 1 jam. Nah, kita tuh lebih banyak tutorial. Jadi ketika dosen masuk nih, kita harus membawa udah keilmuan, harus udah baca beberapa paper yang mereka udah sebutin sebelumnya. Kalau kita gak baca duluan, itu gak akan ada kesempatan. Kita ngangu-ngangu. Apalagi ketika setelah kelas tuh masuk tutorial, di sana tutorialnya bentuknya apakah debat, apakah menyelesaikan kasus, apakah kita akan berbicara langsung dengan lecture dan segala macam gitu. Bayangin dong kalau kita tiba-tiba masuk kelas, terus kita ngango-ngango dan di kelas itu bukan muatan kelas yang gede gitu loh. Jadi memang budaya baca yang kadang mengkagetkan ya. Saya harus beradaptasi dengan puluhan lembar atau bahkan ratusan setiap minggunya untuk 4 mata kuliah. Nah, mungkin sisi lainnya adalah mereka tuh nggak terlalu banyak topik gitu. Mereka tuh topiknya dikit. Nah, tapi muatan dari topik itu sendiri sih gitu, bener-bener kepake banget gitu. Jadi kalau kita bicara tentang capstone, kita akan langsung terjun langsung. Kalau kita bicara research, kita akan langsung ngelakuin itu gitu. Nah, mungkin bedanya kalau di Indo itu kita lebih harus punya kemampuan atau kesadaran kita harus lebih tinggi kali ya. Contohnya itu kayak kita nggak diwajibin untuk baca gitu. Kayak kita cuman dateng dan dengerin dosen ngomong aja, oh masih bisa gitu. Tapi kalau di Australia kita nggak bisa melakukan itu sih. Perbedaan itu kan muncul karena beberapa faktor. Yang pertama karena minat dan budaya. Ya contoh ya, kalau di Australia bisa saja itu ada, budaya itu ada karena emang mahasiswanya adalah penerima beasiswa yang dibiayai oleh negara mereka. Jadi minat belajarnya itu mau nggak mau punya tekanan yang lebih tinggi. Sementara kalau di Indo, ya terlebih kalau di kampus-kampus yang di metropolitan, yang memang minat anak-anaknya adalah untuk hanya mendapatkan ijazah saja, mereka rela bayar mahal dan tanpa mendapatkan ilmu, mereka nggak terlalu peduli hal seperti itu. Gimana? Apakah faktor itu mempengaruhi atau enggak? Menurut aku enggak ya, karena gini, kalau misalnya dibilang pendidikan, maksudnya anak-anak di Australia mereka dapat pendidikan gratis dari pemerintahnya dan ngebuat mereka jadi memang harus tuntutan, enggak, karena mereka tuh kaya-kaya banget gitu. Jadi di antara mereka tuh bahkan ada yang nggak butuh pendidikan gitu. Di Australia tuh orang-orang tuh berpikir sangat jatuhnya kayak toxic productivity gitu ya. Mereka tuh memang pola pikirnya tuh bagaimana menghasilkan uang, bagaimana produktif tiap harinya gitu. Kita bakal lihat orang nyebrang aja bawa buku gitu. Jadi mungkin yang mempengaruhi emang mereka habitnya tuh dari kecil, nyebrang aja bawa buku gitu, duduk aja di bus tuh semuanya bawa buku, di pantai aja sambil berenang juga bawa buku gitu loh. Sambil berenang? Iya, serius. Sambil berenang, mereka tuh kayak sambil. Gimana cara gini? Ya gini kan. Nah, gini kan maksudnya. Itu nyantai kali ya, maksudnya berendam kali ya, gitu kan, kayak di pantai gitu, nyantai-nyantai. Bukan yang kayak berenang di bawah baca gitu kan. Nah, jadi seperti itu, dan itu hanya terjadi pada usia produktif aja. Kalau kita lihat lansianya aja, mereka tuh emang fokus banget baca, dengerin podcast dan segala macam gitu. Nah, mungkin budaya itu kali ya yang agak berbeda. Dan kalau kita lihat angka literasi human development Indonesia dan Australia, it's not comparable sih. Dan itu susah sih. Jadi kayak ya udah. Ya, make sense sih. Memang ya oke lah, karena aku juga pernah belajar ya di Amerika Serikat selama 1 tahun ya, dan memang ya kebanyakan seperti itu. Walaupun ya di Amerika emang nggak gitu-gitu banget ya, nggak gitu-gitu banget. Tapi ada satu pertanyaan menarik soal beasiswa yang mungkin
tadi hampir terlewat. Apakah AAS memperbolehkan mahasiswanya untuk bekerja side hustle? Boleh banget. Bahkan uniknya ya di kampusku tuh kita kan ada persiapan sebelum masuk ya. Nah itu tuh dikasih tahu gitu bagaimana sih bekerja yang aman di Australia, batas waktunya, kemudian jenis pekerjaannya apa-apa aja gitu. Sebaik itu nggak sih ngasih duit buat sekolah tapi di sini juga buat kerja gitu. Biasanya orang kerja apa sih? Beragam ya, banyak banget. Biasanya ya tergantung manusia orang-orangnya kali ya, mereka mau kerja apa gitu. Kayak mungkin ada yang bagian cleaning service, ada yang juga kasir, jaga toko, atau mungkin ada yang ngajar di sekolah. Jadi tergantung kesempatan yang ada sih. Kisaran gaji sampingan di Australia berapa? Tergantung jenis. Cuman yang aku tahu tuh, dan itu tergantung jenis, tergantung hour. Kalau misalnya nanti hari libur beda lagi gitu. Tapi normally sih itu kayak $35. Untuk ini aku bicara visa student ya. Nah karena beda pegangan visa tuh mungkin berapa? Beda lagi. Kayak 35 untuk hour yang biasa lah ya. Itu 35 ke 50 sih. Tapi bahkan untuk peak hour-nya bisa 50 ke 60, 70 gitu. Satu hari berapa jam? Tergantung jenis pekerjaannya. Oke, cleaning service lah. $30 Australia 35 sampai 50 per jam. Oke, 40 lah ya. Per jam. Berapa satu hari berapa jam? Kalau itu 3 sampai 5 jam. Oke, berarti $200. Yes, per hari. Kali 30? Iya. Oke, berarti 200 kali 30 $6.000. Biaya hidup per bulan berapa? Aduh. Biaya hidup di Australia per bulannya berapa? Aku ya. Ya. Kalau untuk living cost terus plus entertainment paling sedikitnya tuh $1,000. $10 juta. Paling dikit ya. Makan sehari sekali. Makannya sehari sekali atau 2 kali. Kopinya yang 3 kali sih. Oh, berarti itu termasuk boros ya? Sangat. Tidak bisa dicontoh. Berarti overall sama tempat tinggal 30 juta per bulan. Iya, sekitar segitu atau lebih. Tapi lah. AAS itu kasih stipendnya per bulan berapa? Nah, kalau untuk AAS sendiri itu kita semuanya sama ya. Kita tuh nggak dapat per bulan, Kak. Kita tuh dapatnya per fortnightly kayak gitu. Walaupun misalnya orang tulis per bulan, tapi kita nggak tahu per bulannya berapa, kita fortnightly. Oke, berapa? Kalau misalnya reguler itu tuh berkisar di sekitar hampir 1.300 lebih ya, hampir sampai 1.326 atau aku nggak cek banget, tapi sekitar 1.300-an itu lebih per fortnightly, which is berarti kalau misalnya untuk 1 bulan itu kita sekitar 2.700. Tapi untuk AAS itu seluruh daerah sama dan S2 atau S3 itu sama. Kalau PDP beda. Berarti 29 juta. Iya, sekitar segitu. Untuk 1 bulan. Untuk reguler ya. Berarti kalau untuk hidup Anda sendiri kurang ya? Untuk di Adelaide. Iya. Kalau kita pilihnya livingnya itu di bukan di kota ya, di suburb. Terus cost livingnya kita mungkin bisa masak karena jujur tergantung orang lah ya. Tergantung karena saya Anda itu kurang lah ya. Iya, karena saya emang tidak memasak dan itu bukan tidak memasak, kayak jarang memasak dan itu adalah sebuah kepantangan ya. Jadi kalau mau hidup hemat ya harus memasak gitu. Oke. Dengan biaya hidup segitu dan dengan 2023 background ke area itu memang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, artinya kan masih agak tidak rasional ya. Ya kan, dengan penghasilan AS yang dengan jumlah tersebut, pengeluaran tersebut. Nah, gimana? Apakah memang sebelum berangkat AS ke arah sudah memiliki pekerjaan sampingan atau bagaimana sehingga waktu berangkat itu ternyata keadaannya sudah membaik? Oh iya, jadi semasa sebelum saya berangkat ke Australia, saya emang udah bangun platform namanya Anas Course. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini kayak gitu. Nah, jadi Anas Course ini saya juga saat ini karena memang saya tidak melakukan profil personal, jadi saya emang tetap ada bukan bisnis sih, tapi tetap mengembangkan proofread. Saya memanggil beberapa alumni di AS lebih tepatnya untuk proofread, dan juga ini nanti di Anas Course saya akan buka kelas tambahan untuk creative writing dan persiapan interview untuk working ataupun scholarship kayak gitu. Baik, sangat baik promosinya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Kak Ara, semoga sukses selalu ya, studinya dilancarkan dan kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Kak Felix untuk waktunya. Ya, selamat sore.